Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding lingkar dalam Jokowi akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bantah tudingan tersebut. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait kasakusuk kudeta ala Demokrat. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 di Jakarta sudah mulai penuh. Bahkan tenaga medis mulai kewalahan menangani jumlah pasien yang terus bertambah. Angka pasien positif COVID-19 yang tak kunjung turun berdampak pada penuhnya rumah sakit. Di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Kota Jakarta Utara, 95% tempat tidur sudah terisi untuk pasien COVID-19. Ruang ICU pun sudah penuh. Umumnya pasien yang dirawat berusia 50 tahun ke atas dengan gejala sedang dan berat. Namun ternyata banyak pasien yang dirawat bukan warga Jakarta. Selain RSUD Koja Tugu, RSUD Cengkareng Jakarta Barat juga nyaris terisi penuh. Kasus COVID-19 yang tak kunjung melandai juga membuat ruang isolasi RSUD Cengkareng tersisa 10%, sementara ruang ICU terisi penuh. Dari pantauan kamera CCTV didapati penuhnya ruang rawat bagi pasien COVID-19 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat. Seluruh bed di ruang isolasi nyaris terisi penuh. Ruang isolasi hanya menyisakan 10% tempat tidur saja. Sementara di ruang ICU dari kapasitas 80 tempat tidur seluruhnya sudah terisi penuh. RSUD Cengkareng Jakarta Barat berencana menambah 40 kamar perawatan untuk pasien COVID-19. Bertambahnya angka kasus COVID-19 di ibu kota membuat beban rumah sakit juga bertambah. Pulang berlibur dari Pulau Bali, 193 warga Boyolali, Jawa Tengah diharuskan menjalani screening. Seluruhnya dievakuasi ke Asrama Haji Dono Hudan untuk menjalani karantina sementara. Aparat Polres Boyolali, Jawa Tengah melakukan penyekatan terhadap 5 bus. 5 bus ini mengangkut 193 anggota paguyuban pedagang pasar Cepogo yang baru pulang berwisata ke Pulau Bali selama 4 hari. Setelah penumpang diturunkan, kelima bus disemprot disinfektan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara 193 warga dievakuasi ke Gedung Jeddah Asrama Haji Dono Hudan untuk menjalani proses karantina sementara. Nantinya rombongan ini akan menjalani tes antigen sebelum dipulangkan. Tim Satgas COVID-19 Boyolali juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan termasuk memeriksa panitia penyelenggara. Pemirsa, lagi-lagi seorang warga yang tengah isolasi mandiri ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Satuan Petugas COVID-19 Pemprov DKI Jakarta mendatangi rumah warga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat dengan mengenakan APD lengkap. Mereka mengevakuasi jenazah Sutriyanto yang tewas mendadak di lantai 2 rumahnya. Pria berusia 56 tahun sedang menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan reaktif tes rapid antigen. Guna mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 lebih luas, petugas mendisinfektan rumah warga di sekitar kediaman korban. TPU Serengseng Sawah 2 sudah mulai digunakan untuk pemakaman pasien meninggal dunia COVID-19. Selama 5 hari beroperasi, sudah ada 22 jenazah dimakamkan. Meski penggalian liang lahat masih berlangsung, namun TPU Serengseng Sawah 2 sudah bisa beroperasi. TPU ini memiliki lahan seluas 1,3 hektar dengan kapasitas 1.020 petak. Dinas Pertahanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga telah menyiapkan lokasi TPU lain seperti TPU Tegal Alur dan Bambu Wulung. Kedua TPU tersebut disiapkan untuk mengakomodasi transfer jenazah dari masing-masing wilayah kota. Petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, setiap harinya hingga 9 jenazah dimakamkan. Kondisi ini membuat TPU khusus COVID ini hampir penuh.
Sejak bulan Desember hingga Januari mencapai 264 orang yang telah dimakamkan di TPU Jombang. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali selama beberapa pekan terakhir tidak berdampak pada penurunan angka kematian. Pemirsa, kabar baik dari AstraZeneca, Indonesia akan segera mendapatkan puluhan juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca pada kuartal 1 2020. Pengiriman vaksin AstraZeneca ini dilakukan melalui skema kerjasama multilateral Gavi COVAX Facility. Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah akan mendapatkan puluhan juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kedatangan puluhan juta vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi asal Inggris ini diperkuat dengan surat dari Global Alliance for Vaccine and Immunization atau Gavi. Aliansi vaksin yang berbasis di Swiss tertanggal 29 Januari 2021. Pengiriman dosis vaksin ini akan melalui 2 tahap, yaitu kuartal 1 sebanyak 25 hingga 35% dan kuartal 2 sebanyak 65 hingga 75% dari alokasi tahap awal tersebut. Ya, perbincangan terkait isu kudeta Partai Demokrat akan hadir pada segmen 2 di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.